Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 4 MI yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar rangkuman materi fikih kelas 4 semester 1 sebagai persiapan SAS atau PAS yang meliputi bab 1 berani berkhitan, bab 2 tanda-tanda balik, bab 3 mandi wajib setelah haid dan ihtilam. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak paham dan mengerti. Untuk rangkuman materi pelajaran lainnya dan latihan soal kelas 4 MI semester 1 bisa cek link di deskripsi ya. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa belajar dengan baik. Rangkuman materi bab 1, berani berkhitan. Sejarah pensyariatan khitan. Khitan mulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkhitan dengan kapak ketika berumur 80 tahun. Melaksanakan syariat khitan merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap perintah Allah serta bentuk pelestarian syariat Nabi Ibrahim. Pengertian khitan. Secara bahasa, khitan artinya memotong. Sedangkan secara istilah, khitan adalah membuka atau memotong kulit atau huluf yang menutup ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Tujuan dan manfaat khitan. Tujuan utama khitan adalah sebagai sebuah bukti ketundukan kita terhadap perintah Allah. Manfaat khitan adalah sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Khitan bagi perempuan. Untuk perempuan, praktik khitan dilaksanakan dengan memotong sedikit daging yang berada di atas faraj. Bentuknya seperti jengger ayam jantan. Yang wajib dipotong adalah kulit bagian atasnya tanpa mencabutnya atau tanpa menghilangkan semuanya. Berbeda dengan laki-laki, tujuan khitan perempuan adalah untuk menjaga kemuliaan perempuan. Hukum pelaksanaan khitan. Hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib. Hukum khitan bagi perempuan masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa khitan perempuan wajib dan sebagian lagi berpendapat bahwa khitan perempuan hukumnya sunnah. Usia pelaksanaan khitan. Para ulama membagi waktu pelaksanaan khitan dalam 2 waktu, yakni waktu mustahab atau waktu sunnah, yaitu waktu sebelum balik. Beberapa ulama berpendapat bahwa khitan sunnah dilaksanakan pada saat usia 7 tahun. B. Waktu wajib khitan yaitu pada saat anak balik, karena pada saat balik itulah seorang anak mulai diwajibkan sholat. Rangkuman materi bab 2, tanda-tanda balik. Mukallaf adalah orang yang sudah dibebani kewajiban syariat. Syarat mukallaf ada 3, yaitu 1. Balik, 2. Berakal, dan 3. Sudah sampai dakwah Islam kepadanya. Tanda-tanda balik berbeda antara laki-laki dan perempuan. Adapun tanda-tanda balik yaitu A. Haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. B. Ihtilam atau mimpi basah untuk laki-laki yang berusia minimal 9 tahun. C. Mencapai usia 15 tahun Hijriyah bila sampai usia tersebut belum mengalami haid ataupun ihtilam. Haid. Secara bahasa, haid artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu tertentu yang bukan disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Waktu darah haid biasanya merah kehitaman dan agak kental. Waktu terjadinya haid paling sedikit 1 hari 1 malam.
paling lama 15 hari 15 malam, dan umumnya haid terjadi selama 6-7 hari. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid antara lain: 1. Sholat, 2. Puasa, 3. Tawaf, 4. Menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran, dan yang kelima iktikaf. Mimpi basah. Mimpi basah terjadi ketika seseorang laki-laki tidur kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani atau sperma. Orang yang masih mempunyai hadas besar disebabkan mimpi basah disebut sebagai junub. Hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang junub atau mengalami mimpi basah antara lain: 1. Sholat, 2. Tawaf, 3. Menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran, dan yang keempat iktikaf. Jadi perlu diperhatikan ya, berbeda dengan yang haid tadi. Perbedaannya cuma satu, kalau haid tidak boleh puasa ya sebelum suci. Nah, sedangkan mimpi basah diperbolehkan puasa ya. Jadi puasa tidak termasuk hal yang dilarang ketika sedang junub yang mengalami mimpi basah. Rangkuman materi bab 3. Mandi wajib setelah haid dan ihtilam. Hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Hadas ada dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dapat disucikan dengan wudhu, sedangkan hadas besar disucikan dengan mandi wajib. Cara bersuci dari haid dan ihtilam adalah dengan mandi wajib. Tata cara bersuci dari hadas besar. Mandi wajib harus memenuhi rukun-rukunnya, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Air yang digunakan untuk mandi wajib haruslah air yang suci dan mensucikan. Adapun yang perlu kita perhatikan ketika mandi wajib adalah daerah-daerah yang agak tersembunyi, yang biasanya tidak bisa basah jika tidak kita perhatikan dengan seksama, seperti daerah lubang hidung, belakang telinga, lipatan-lipatan pada tubuh, sela-sela jari dan kaki, dan lain sebagainya. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar bersama-sama. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan anak-anak dimudahkan Allah dalam mengerjakan soal. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.